Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anakku, pelajaran untuk bab yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, di antara salah satu Wali Songo. Wali Songo adalah ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali songo atau salah satu wali yang dianggap sebagai wali tertua di antara 9 wali songo. Wali songo tersebut antara lain Sunan Maulana Malik Ibrahim yang dianggap tertua, 2 Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Siapa yang pernah ke Wali Songo? Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam menyempatkan waktu untuk berziarah ke Wali Songo. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selain mendapat sebutan Sunan Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga mendapat sebutan Syekh Maghribi karena beliau berasal dari wilayah Arab Maghrib di Afrika Utara. Beliau juga mendapat sebutan sebagai kakek bantal karena selalu menggunakan bantal untuk menopang Al-Quran setiap mengaji. Sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa. Terbukti dengan adanya batu nisan makam Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Tapi Islam pada masa itu belum berkembang secara besar-besaran. Sunan Maulana Malik Ibrahim diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Dan beliau berdakwah di Gresik hingga wafat, yaitu wafat pada tahun 1419 Masehi. Pada masa itu, kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Kerajaan Majapahit beragama Hindu. Beliau atau Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah itu, melainkan beliau mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Gagasan Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mensejahterakan penduduk Gresik. Beliau berdakwah menggunakan metode pertanian atau bercocok tanam karena beliau ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sunan Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal, terutama di kalangan kasta rendah atau di kalangan fakir miskin. Sifatnya yang lemah lembut, welas asih, dan ramah tamah kepada semua orang, sehingga
masyarakat berbondong masuk Islam. Setelah pengikutnya banyak, maka beliau mendirikan masjid untuk beribadah bersama dan mendirikan pesantren sebagai tempat pendidikan bagi penganut Islam. Sunan Maulana Malik Ibrahim mendirikan tempat pendidikan atau mendirikan pesantren itu terinspirasi atau punya ide, gagasan dari penganut agama Hindu yang membuat mandala sebagai tempat pendidikan. Jadi tempat pendidikan agama bagi penganut Islam itu namanya apa? Pesantren. Sedang tempat pendidikan untuk penganut agama Hindu itu namanya mandala. Penganut Islam tempat pendidikannya bernama pesantren. Penganut agama Hindu tempat pendidikannya bernama mandala. Tamu dari negeri Cermen. Raja Cermen adalah sahabat Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Raja Cermen datang ke Gresik pada tahun 1321 Masehi. Datang bersama putrinya dan bersama rombongan. Putrinya yang sangat cantik jelita yang bernama Dewi Sari. Kebetulan Dewi Sari sangat disukai oleh Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Ada ganjalan di hati Syekh Maulana Malik Ibrahim karena seluruh rakyat Gresik sudah memeluk Islam, sementara Raja Brawijaya, penguasa kerajaan Majapahit, masih beragama Hindu. Akhirnya, rombongan Raja Cermen bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim menghadap kepada Raja Brawijaya dan mengajak Prabu Brawijaya untuk masuk Islam. Tapi Prabu Brawijaya menolaknya. Prabu Brawijaya mau masuk Islam jika Dewi Sari mau menjadi istrinya. Tapi sayang, Dewi Sari tidak mau menjadi istrinya. Jadi Prabu Brawijaya juga tidak mau masuk Islam. Jadi tetap beragama Hindu. Kemudian rombongan Raja Cermen dan Sunan Maulana Malik Ibrahim kembali ke Gresik, pulang ke Gresik. Dalam perjalanan kembali ke Gresik, banyak anggota rombongan dari negeri Cermen diserang wabah penyakit dan banyak yang tewas atau banyak yang meninggal dunia, termasuk Dewi Sari. Setelah mengetahui kematian Dewi Sari, maka Prabu Brawijaya meminta penggawanya, pengawalnya untuk menggali kubur dan memakamkan Dewi Sari dengan upacara kebesaran. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi dan makamnya terdapat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Dar pengetahuan kafir zimmi yaitu orang-orang bukan muslim
yang mau hidup berdampingan dengan aman dalam suatu negara. Itu namanya kafir zimmi. Makanya kita tidak boleh merangi kafir zimmi. Karena mereka sangat baik dan mau hidup berdampingan dengan aman dalam suatu negara. Kita hidup rukun dengan mereka. Kita harus toleransi kepada mereka, kaum kafir zimmi. Mohon maaf bila ada kekurangan keterangan atau kesalahan dalam penjelasan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.